Halo semuanya, selamat datang di channel Coba Nonton. Di channel ini, gue akan memberikan 5 list film yang boleh kalian coba untuk menonton. Gimana menurut kalian? Dengan Lati yang dibilang orang Malaysia lagu pemuja setan, bahkan pemanggil setan. Parah ya orang. Orang gak ngerti bahasa Jawa, main ngomong sembarangan gitu aja. Untung cepet minta maaf dia. Kalau nggak bakal diamuk netizen Indonesia dia. Tenang, udah clear masalahnya. Daripada emosi, kita nonton aja nih. Yang beneran namanya sekte pemuja setan tuh kayak gini nih. Terus kita kasih tahu itu orang, ini baru pemujaan setan. Gue mau kasih kuis lagi nih. Coba tebak, dari kelima film ini, film mana aja yang merupakan film remake? Komen di bawah ya. Sebelum mulai, like dulu ya kalau kalian suka. Dan subscribe kalau mau bareng kita terus. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita mulai. Suspiria. Dengan latar belakang kerusuhan politik yang keras di Berlin tahun 1977, seorang kaum Mennonite yang terlindung. Ia adalah penari yang ambisius, Susie Benian. Baru saja datang di Akademi Tari Helena Marcos yang bergengsi. Dan tepat dengan kedatangannya, seorang siswa yang bermasalah menghilang secara misterius. Susie memiliki harapan besar untuk bergabung dengan grup tari perempuan Madame Blanc yang legendaris. Susie tampil sangat baik di audisi. Ketika tampil, ia membisikkan Trinitas, Mater Superium, Mater Tenebrarum, dan Mater Lacrimarum. Tak lama, gadis balet lain menghilang. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa semua orang menghilang? Dan apa yang dibisikkan oleh Susie? Coba kita nonton. Sang artis Dakota Johnson menghabiskan waktu 2 tahun sebelum syuting untuk latihan balet beneran sampai dia bisa. Nah, ini nih baru profesional. Hereditary. Ketika ibunya yang sakit jiwa meninggal, seorang wanita bernama Annie dan suaminya serta putra dan putrinya semua berduka atas kehilangannya. Namanya juga berduka. Mereka pasti ingin menghilangkan kesedihan mereka. Namun, cara yang mereka lakukan aneh. Annie dan putrinya berdua tergoda dengan hal-hal gaib. Akibatnya, mereka masing-masing mulai mengalami pengalaman yang mengganggu mereka. Dunia lain yang berkaitan dengan rahasia jahat dan trauma emosional telah diwariskan dari generasi ke generasi keluarga mereka. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Apakah kutukan tersebut akan selalu berlanjut ke keturunan mereka? Coba kita nonton. Oh iya guys, ada kejadian lucu nih. Di Australia, pada saat mereka mau putar trailer Hereditary di bioskop ini, mereka ngelakuin kesalahan. Mereka putar trailernya tuh di film anak-anak Peter Rabbit. Semua orang tua bawa anak mereka kabur semua. Terus bioskopnya juga langsung tutup tuh layarnya. Mereka langsung kasih tiket gratis untuk permintaan maaf atas kesalahan mereka. Siapa yang pernah ngalamin kejadian gitu juga di bioskop? The Witch. Di pertengahan abad ke-17 New England, William, seorang uskup yang bermasalah, dan keluarga kaum Puritan diusir dari pangkuan komunitas peziarah. Kemudian mereka mendirikan sebuah rumah pertanian di pinggiran hutan lebat dan gelap. Keluarga William berjuang
berusaha untuk menetap di rumah baru mereka yang terisolasi. Tapi, tak lama kemudian, bencana mulai melanda. Ketika anak bayi mereka menghilang ke udara. Dan tak lama setelah itu, bencana-bencana lain yang tak terduga dan menyedihkan menghantam para petani yang taat pada Tuhan. For what? For the kingdom of God. Namun, apakah situasi yang menyedihkan dan menyeramkan ini merupakan hasil dari sebuah keluarga yang berada di ambang gangguan psikologis? Atau apakah William akar dari semua kejahatan ini? Atau justru salah satu anggota keluarga William yang sebenarnya jahat? Coba kita nonton. Di judul film, tulisan Witch-nya pakai double V kan? Pada sadar nggak? Katanya itu sengaja, bukan typo. Mereka begitu soalnya pada zaman itu memang belum ada. Belum lumrah pakai huruf W gitu loh. The Magdalene Sister. Sebuah film yang benar-benar akan menggugah pikiran kalian. Film ini tentang 3 wanita muda yang dalam keadaan tragis dibuang ke Magdalena Asylum untuk wanita muda pada tahun 1964. Salah satu dari banyak institusi serupa, tempat tersebut dijalankan seperti penjara, dan gadis-gadis muda dipaksa melakukan pekerjaan rumah dengan kerja keras. Di sini, gadis muda di penjara tanpa batas waktu dan menanggung hukuman yang menyakitkan dengan sistem kerja yang panjang dan keras, yang membuat tenaga mereka terkuras secara fisik dan rusak secara mental. Namun, karena tidak tahan lagi, para gadis bersatu. Mereka mendapatkan jawaban bahwa satu-satunya jalan keluar dari biara Magdalene ini adalah melarikan diri. Tetapi, dengan Suster Bridget yang bertugas menjalankan sayap, peluang tersebut nampak tidak mungkin. Jadi, bagaimana cara mereka kabur? Sekejam apa sih mereka disiksa di sana? Coba kita nonton. Bahkan seorang mantan pasien di rumah sakit jiwa Magdalene bilang ke direkturnya, kalau kenyataannya mereka jauh diperlakukan lebih kejam daripada di film. Gila, jadi kenyataannya seberapa parah ya. Satan's Slave. Keluarga Rini hancur secara finansial. Dia tinggal bersama ayahnya, ibunya sedang sakit, neneknya yang lumpuh, dan saudara laki-lakinya Tony, Bondi, dan Ian yang berusia 6 tahun dan bisu. Tony sisirin ya, Bu. Rambut Ibu kenapa? Mereka sekeluarga tinggal di sebuah rumah tua di pedesaan dekat pemakaman. Ibunya, yang merupakan penyanyi yang sukses, sekarat karena penyakit misterius. Dan ayahnya tidak memiliki uang untuk menghidupi keluarga. Ketika ibunya meninggal, ayahnya harus pergi ke kota untuk menjual rumah. Dan hal-hal aneh terjadi di rumah. Rini yang skeptis berteman dengan Hendra, putra ustadz yang religius, dan mereka mengetahui bahwa ibunya bergabung dengan sekte yang memuja setan. Dan sekarang, ketika Ian akan berusaha 7 tahun, mereka akan mencoba membawa bocah itu bersama mereka. Apa yang bisa mereka lakukan untuk melindungi Ian? Mengapa ibunya bergabung dengan sekte? Coba kita nonton. Oh iya, direktur film ini Joko Anwar loh. Joko Anwar pernah nonton film ini pas dia kecil, dan dia merasa, ini horor yang bagus nih. Gue pengen buat pas gue gede. Dan cita-citanya tercapai. Gila, luar biasa banget kan Joko Anwar.
Gimana teman-teman film-filmnya? Ada yang udah pernah nonton belum? Jadi gimana? Komen ke orang itu, bilang ini nih contoh pemujaan setan. Tapi nggak usah lah, nggak usah dendam. Dia juga udah minta maaf kan. Lagian di sisi lain, ini malah bagus untuk karya anak bangsa. Jadi semakin maju dan banyak views-nya kan. Oh iya, jadi udah tahu belum film mana aja yang merupakan film remake? Bagusan mana? Komen di bawah ya. Thanks ya teman-teman yang udah mau nonton sampai habis. Kalau suka, like dan share ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa subscribe untuk ketemu kita lagi. Bye bye. See you.